Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sistem monitoring suhu untuk menyelesaikan tugas akhir praktikum elektronika 3 dengan kode mata kuliah 15136000082 yang diampu oleh Dr. Andes Wisnu Jatmiko, MT. Yang disusun oleh kelompok kami, Muhammad Reza Dwi Putra, Jonathan Adrian, Hariwi Janarko Setiawan, dan Naura Nursalsabila. Sistem monitoring suhu menggunakan sensor suhu LM35. Permasalahan di dunia nyata. Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. LM35 memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain. LM35 juga mempunyai keluaran impedansi yang rendah dan linearitas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. Internet of Things atau IoT adalah salah satu tren baru dalam dunia teknologi yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu hal besar di masa depan. Internet of Things atau IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Salah satu penerapannya adalah dalam membuat sistem monitoring suhu pada suhu ruangan menggunakan node MCU ESP8266, sensor suhu LM35. Data hasil pembacaan sensor yang diterima oleh node MCU ESP8266 dan dikirim ke server sehingga data diterima bisa langsung dibuka di halaman web yang telah dibuat. Perancangan sistem. Untuk mempermudah perancangan sistem, diperlukan sebuah diagram blok sistem yang mana tiap blok mempunyai fungsi dan cara kerja tertentu. Adapun diagram blok dari sistem yang dirancang adalah sebagai berikut. Main goals of the project. Alat ini dirancang memonitoring suhu ruangan secara real-time dengan menggunakan sensor LM35 yang berfungsi sebagai sensor pembaca suhu. Data dari sensor akan dikirimkan ke microcontroller node MCU ESP8266. Setelah diproses dengan baik, maka data akan diproses melalui Wi-Fi dan akan ditampilkan ke smartphone yang sehingga bisa dilihat suhu pada suatu ruangan secara real-time. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jonathan Adrian. Selanjutnya komponen yang digunakan. Pertama, ada node MCU ESP8266. Node MCU pada dasarnya adalah pengembangan dari ESP8266 dengan firmware berbasis ELUA. ESP8266 adalah sebuah chip yang sudah lengkap di mana di dalamnya sudah termasuk prosesor, memori, dan SoC atau sistem on chip. Sehingga kita tinggal memasukkan programnya saja. Adapun fungsi modul Wi-Fi ESP8266 yaitu untuk menghubungkan hasil tampilan alat Android dengan menghubungkan lewat jaringan Wi-Fi. Kemudian yang kedua ada sensor suhu LM35. Sensor suhu adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur suhu pada suatu ruangan atau sistem tertentu yang kemudian diubah keluarannya menjadi besaran listrik. LM35 merupakan sensor suhu yang akurat di mana tegangan keluaran berbanding lurus dengan suhu dalam derajat Celcius sebesar 10 mV per C. Adapun fungsi dari sensor suhu LM35 pada alat tugas akhir ini adalah sebagai perangkat pendeteksi perubahan suhu pada suatu ruangan. Yang ketiga ada LCD.
Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter ataupun grafik. LCD atau Liquid Crystal Display adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logik yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front lit atau mentransmisikan cahaya dari backlit. Adapun fungsi LCD pada alat tugas akhir ini ialah berfungsi sebagai penampilan data baik bentuk karakter, huruf, angka, ataupun grafik. Kemudian yang keempat ada power supply atau adaptor. Power supply atau adaptor adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC arus bolak-balik yang tinggi menjadi tegangan DC arus searah yang lebih rendah. Seperti yang kita ketahui bahwa arus listrik yang kita gunakan di rumah, kantor, dan lain-lain adalah arus listrik dari PLN atau perusahaan listrik negara yang didistribusikan dalam bentuk arus bolak-balik atau AC. Akan tetapi, peralatan elektronika yang kita gunakan hampir sebagian besar membutuhkan arus DC dengan tegangan yang lebih rendah untuk pengoperasiannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat atau rangkaian elektronika yang bisa mengubah arus dari AC menjadi DC serta menyediakan tegangan dengan besar tertentu sesuai yang dibutuhkan. Rangkaian yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC tersebut dengan istilah DC power supply atau adaptor. Yang kelima, smartphone Android. Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Adapun fungsi Android pada alat tugas akhir ini yaitu sebagai tampilan hasil data atau hasil pemilihan dan penghitungan suara secara otomatis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hari Wijanarko Setiawan. Cara kerja sistem. 1. Sensor suhu LM35 akan merespon suhu ruangan sekitar. 2. Suhu yang direspon atau diterima oleh LM35 akan berubah ke dalam besaran tegangan listrik volt dan akan dikeluarkan melalui pin 2 LM35 input. 3. Karena berdasarkan karakteristiknya, tiap 10 mikrovolt mewakili suhu 1 derajat Celcius, maka Vout LM35 sama dengan suhu kali 10 mikrovolt. 4. Nodec MCU ESP8266 adalah IC OP-AMP yang digunakan untuk membandingkan nilai input LM35 dengan Vref. Nodec MCU ESP8266 dirangkai sebagai komparator atau pembanding dengan ketentuan Vin lebih besar daripada Vref. Maka Vout berlogika high dan LCD akan menunjukkan nilai pada suhu ruangan. 5. Lalu display LCD bekerja jika suhu ruangan terdeteksi, maka penggunaan output VLM35 akan naik dan Vin naik, hingga Vout OP-AMP akan menunjukkan pada LCD. Lalu ada rangkaian Nodec MCU ESP8266. Prinsip kerja Nodec MCU ESP8266 berdasarkan nilai yang berada pada register program counter. Nodec MCU ESP8266 mengambil data pada ROM dengan alamat sebagaimana yang tertera pada register program counter. Selanjutnya, isi dari register program counter ditambah dengan satu increment secara otomatis. Data yang diambil pada ROM merupakan urutan instruksi program yang telah dibuat dan diisikan sebelumnya oleh pengguna. Instruksi yang diambil tersebut diolah dan dijalankan oleh Nodec MCU 8260. Proses pengerjaan bergantung pada jenis instruksi, bisa membaca, mengubah nilai-nilai pada register, RAM, isi port,
atau melakukan pembacaan dan dilanjutkan dengan pengubahan data. Lalu ada rangkaian penstabil tegangan. Pada rangkaian di atas, baterai 12 volt terhubung pada kapasitor 100 nanofarad. Lalu dihubungkan pada tegangan input IC regulator 7805 akan mendapat output 5 volt DC. Output 5 volt DC ini ialah yang akan berfungsi untuk memberi suplai pada sistem loaded MCU ESP8266 LCD. LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan 7 segmen dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Setiap elektroda diaktifkan dengan medan listrik tegangan molekul organik dan panjang silindris. Penyesuaian diri dengan elektroda dari segmen pada alat ini. Display yang digunakan adalah LCD 16x2. Untuk blok ini tidak ada komponen tambahan karena microcontroller yang dapat memberi data langsung ke LCD. Pada LCD Hitachi M1632 sudah terdapat driver untuk mengubah data ICI output microcontroller menjadi tampilan karakter. Pemasangan potensio sebesar 5 kΩ untuk mengatur kontras karakter yang tampil. Di gambar di atas, rangkaian ini terhubung ke PD0 sampai dengan PD7, yang merupakan pin input-output dua arah dan pin fungsi khusus, yaitu sebagai analog digital converter. Nilai yang akan tampil pada LCD display akan dapat dikendalikan oleh microcontroller Nordic MCU ESP8266. Rangkaian sensor LM35. Pada rangkaian ini, input sensor terhubung ke port Nordic MCU ESP8266, yaitu sebagai data pembacaan sensor yang masuk ke microcontroller akan diproses dan dikalibrasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Reza Dwi Putra. Pembahasan hasil pengukuran. Dari hasil pengukuran suhu menggunakan alat yang dirancang dan alat standar, maka dapat dihitung persen deviasi. Maka hasil persentase deviasi dapat dihitung. Persen deviasi sama dengan hasil pengukuran alat pembanding dikurang hasil dibagi percobaan pada 5 waktu, yaitu pada pukul 9.00 sampai dengan pukul 9.40 dengan jangka waktu per 10 menit. Pada pukul 9.00 hasil yang didapat yaitu 2%. Pada pukul 9.10 hasil yang pukul 9.30 dengan hasil 3%. Pada pukul 9.40 dengan hasil 3,5%. Kemudian pada pengukuran di ruang bersuhu sedang, menggunakan cara yang sama, yaitu hasil pengukuran alat pembanding di unit pada pukul 10 sampai dengan 10.40. Pada pukul 10 terdapat hasil 2,8%, pada pukul 10.10 terdapat hasil 4,3%, pada pukul 10.20 terdapat hasil 3,5%, pada pukul 10.30 terdapat hasil 0,3%, pada pukul 10.40 terdapat hasil 0,4%. Kemudian pada pengukuran di ruang bersuhu tinggi dengan menggunakan cara yang sama, dengan waktu yang berbeda, dan jangka waktu yang sama yaitu 10 menit, pada pukul 17.00 terdapat hasil 0,1%, pada pukul 17.10 terdapat hasil 0,4%, pada pukul 17.20 terdapat 0,1%, pada hasil 1,6%. Kesimpulan dari kelompok 7 mengenai tugas akhir, yaitu setelah dilakukan beberapa kali pengukuran dan pengujian suhu menggunakan alat yang dirancang dan alat pembanding yaitu termometer digital yang diambil pada kondisi ruangan bersuhu rendah, sedang, dan tinggi, didapatkan nilai error suhu tertinggi yaitu 1,8% pada kondisi ruangan bersuhu sedang, dan dapat disimpulkan sistem monitoring suhu pada suatu ruangan dengan menggunakan sensor suhu LM35 dan sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Sistem ini digunakan untuk mengukur suhu pada suatu ruangan dengan memanfaatkan node MCU ESP8266 sebagai modul pengendali utamanya. Adanya sistem ini memudahkan pengguna dalam memantau setiap kenaikan dan penurunan suhu dalam ruangan.